Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Sobat Admin Simlu semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menambahkan kelompok baru di Simlutan versi terbaru tahun 2022. Kemudian bagaimana cara menambahkan anggota kelompok taninya di kelompok tersebut. Baik, kita mulai. Pertama-tama tentunya kita masuk terlebih dahulu ke akun Simlutan kita. Kemudian kita klik kelompok tani. Kita klik kecamatan. Nah, di sini terlihat teman-teman bahwa ada tombol berwarna hijau yaitu tambah data. Ini maksudnya kita bisa menambahkan data kelompok tani baru yang akan kita masukkan ke dalam daftar kelompok tani yang ada di kecamatan tempat kita bekerja. Baiklah, kita coba klik tambah data ini. Nah, di sini sudah ada kecamatannya. Ada kecamatan, kemudian kita pilih desa. Di sini saya pilih desa misalnya Benca Umbai, kemudian nama poktannya saya buat Maju Jaya. Kemudian nama ketua adalah Adi misalnya, sekretarisnya Amin, kemudian bendaharanya adalah Sutrisno. Alamat lengkapnya misalnya adalah Dusun 1, Kampung Benca Umbai. Baik. Tahun pembentukan misalnya kita baru membentuk tahun 2022 ini, atau tahun sebelumnya misalnya tapi belum didaftarkan, bisa kita pilih tahunnya. Kemudian statusnya kita pilih status aktif misalnya. Kemudian kita pilih juga kemampuan. Tentu saja kalau baru maka pemula. Kemudian kita lihat penilaian kelas kemampuan. Misalnya nilainya adalah 250. Kemudian status pengukuhan kelompok itu oleh kepala desa. Kemudian tahun penetapan kelas itu tahun 2022, kita buat seperti itu. Kemudian komoditas yang diusahakan. Komoditas yang diusahakan ini kita pilih salah satunya. Misalnya saya pilih di sini adalah komoditas perkebunan dan komoditasnya adalah kelapa sawit. Kita lihat teman-teman bisa mengisikan sesuai dengan kondisi di WKPP teman-teman sekalian, apakah komoditasnya adalah tanaman pangan atau perkebunan, hortikultura atau peternakan atau pengolahan. Silahkan dipilih sesuai dengan kondisi yang ada di tempat teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya kita klik tombol warna biru simpan data. Nah, jadi ini sudah menunjukkan bahwa data kelompok tani yang kita masukkan itu sudah sukses. Kita klik OK. Nah, baik. Nah, di sini teman-teman sudah bisa kita lihat bahwa kelompok Maju Jaya yang kita buat tadi sudah termasuk dalam daftar Simlutan, tapi dia belum memiliki anggota. Oleh karena itu kita harus menambahkan anggota terlebih dahulu. Kita klik di sini tanda panah ke bawah ini, kemudian kita klik tambah anggota. Nah, di sini kan memang anggotanya belum ada, masih kosong. Kita klik di sini cek data petani, kemudian kita masukkan nick sesuai dengan KTP. Misalnya di sini saya masukkan nick saya sendiri di sini. Kemudian kita cek data simluhnya. Nah, ternyata nick ditemukan di dalam database. Silahkan melengkapi data sesuai KTP untuk pengecekan data di Dukcapil. Kita klik OK. Nah, kemudian kita lengkapi saja di sini datanya. Di sini kebetulan sudah ada data-datanya. Kemudian ini di sini nama lengkap kita buat sesuai KTP kita. Nah, ini sudah ada. Kemudian sini tempat lahir dan tanggal lahir kita masukkan. Kemudian jenis kelamin kita buat. Kemudian kita lanjutkan di cek data. Nah,
Berdasarkan cek data di Dukcapil bahwa nama lengkap kita, jenis kelamin, dan tempat lahir, tanggal lahir itu sesuai dengan nomor NIK yang kita masukkan. Kita klik saja OK. Nah, maka dia akan meminta bahwa untuk menambahkan data yang lebih detail. Jadi kita masukkan saja di sini nama kita, Heri Darlis misalnya, sama dengan nama sesuai KTP. Nah, di sini terserah teman-teman akan memasukkan nama panggilan petani atau akan menuliskan nama lengkapnya sesuai dengan KTP-nya. Itu terserah teman-teman. Kemudian yang kolom-kolom yang berwarna abu-abu ini teman-teman, dia sudah terkunci, tidak bisa diubah lagi datanya. Kemudian kita masukkan juga nomor HP petani tersebut. Kemudian alamatnya misalnya di Benca Umbai, Dusun 1 misalnya. Kemudian kita pilih statusnya sebagai anggota. Kemudian kita pilih komoditinya, misal komoditinya kelapa sawit. Kemudian di sini bisa ditambahkan juga komoditinya, ini ada tiga komoditi yang bisa dicatat di Simlutan sebagai komoditas yang bisa didaftarkan di Simlutan, yaitu komoditas 1, komoditas 2, komoditas 3. Nah, jika di dalam list ini tidak ada komoditas yang kita maksudkan atau komoditas yang diusahakan oleh petani tidak termasuk, maka kita bisa mengisikan di kolom ini, teman-teman. Nah, jangan lupa juga total luas lahan yang diusahakan itu kita buat. Misalnya saya buat 2 hektar. Kemudian di sini juga teman-teman total luas lahan yang dimiliki itu kita buat juga 2 hektar. Nah, di sini jangan lupa titik koordinat yang sudah kita siapkan. Di sini misalnya saya masukkan ini titik koordinatnya. Kemudian kategori petani. Nah, biasanya kalau kelapa sawit ini penggarap dan pemilik lahan. Nah, jangan lupa juga di sini volumenya ini kita sesuaikan dengan komoditas yang diusahakan ini, teman-teman. Misalnya ini yang kita isi, maka volumenya ini yang kita isi. Misalnya volumenya adalah 2. Nah, oke. Semuanya sudah terisi. Kita coba klik simpan data. Baik, data sudah berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Nah, sekarang kita lihat bahwa di sini dari kelompok Maju Jaya ini sudah ada salah satu anggotanya, yaitu Heri Darlis. Nah, ini data-datanya sampai di sini sudah lengkap. Nah, begitulah seterusnya teman-teman. Jika kita ingin menambahkan nama baru, kita tinggal klik cek data petani seperti yang kita lakukan pada langkah-langkah yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menghapusnya? Jika kita ingin menghapus nama anggota, kita klik saja di sini, kemudian kita ambil hapus, kita klik. Kemudian di sini timbul pop-up hapus data, kita klik tombol warna biru, itu kita hapus datanya. Sukses hapus data, kita klik OK. Nah, sekarang sudah tidak ada data petani lagi yang ada di dalam kelompok Maju Jaya. Nah, bagaimana jika kita ingin membatalkan untuk mendaftarkan kelompok tani ini? Maka kita bisa menghapus nama kelompok tani ini di database sebelumnya. Kita klik saja di pojok kiri atas tanda panahnya. Nah, Maju Jaya ini misalnya kelompoknya akan kita batalkan, artinya tidak akan kita daftarkan di Simlutan, maka kita klik saja tanda panah ke bawah ini dan kita klik hapus ya pada bagian bawah ini. Nah, sini ada pop-up juga, apakah Anda yakin data akan dihapus? Kita klik saja sini hapus data. Kemudian sukses dan kita klik OK. Nah, sekarang kelompok Maju Jaya sudah tidak tampil lagi di daftar Simlutan yang kita miliki. Baiklah teman-teman, itu saja untuk penambahan nama kelompok baru dan mengisi data anggota kelompok baru di Simlutan versi terbaru tahun 2022. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.